yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kisah dalam bacaan Injil secara lebih lengkap, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini adalah kelanjutan dari peristiwa ketika Yesus pulang kampung. Lalu orang-orang yang mengenalnya sejak kecil menolak kehadirannya sebagai Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Karena bagi mereka, Yesus hanyalah seorang tukang kayu. Yesus hanyalah manusia yang tinggal bersama mereka. Maka Yesus kembali mengingatkan kepada mereka akan kisah di masa lalu, terutama bisa kita telusuri dalam kitab suci Perjanjian Lama terhadap dua kisah yang Yesus wartakan kepada mereka yang membuat orang-orang pada saat itu menjadi marah. Apa sebab orang-orang yang ada di rumah ibadat menjadi marah ketika Yesus mengingatkan kembali kisah yang telah berlalu? Jika kita telusuri melalui kitab suci Perjanjian Lama, maka kita dapat mendengar kisah juga sudah dibacakan dalam bacaan pertama. Salah satu kisahnya tentang seorang yang menderita penyakit kusta, yakni Naaman, panglima perang dari negeri lain. Karena ketika Allah mengirim nabi-nabinya agar bangsa Israel mau bertobat dan kembali ke pangkuannya, bangsa Israel lebih memilih untuk berpaling dari Allah dan memiliki kiblat baru, yakni dewa-dewi yang mereka kenal kemudian. Hal ini membuat Allah akhirnya sedikit marah dan kemudian memberikan berkat-Nya bagi orang lain selain bangsa pilihannya. Mau mengatakan kepada kita semua bahwa berkat Allah terbuka untuk semua orang, terutama bagi mereka yang percaya kepadanya. Naaman dan janda di Sarfat menjadi alat bagi pewartaan Allah, bahwa Allah pun dapat memberikan berkat-Nya bagi orang lain. Dan ketika bangsa Israel, ketika mereka sangat membutuhkan berkat Allah, namun justru Allah memberkati orang dari bangsa lain, timbul rasa cemburu, timbul rasa kecewa, timbul rasa penyesalan bahwa Allah yang senantiasa menyertai mereka sejak masa Abraham, nenek moyang mereka, tidak memberkati mereka, bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena mereka sendiri yang telah tidak setia kepadanya. Maka dari kisah yang sederhana ini kita patut belajar untuk menghargai, mencintai, dan mengupayakan segala daya upaya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang mengasihi kita, kedua orang tua kita, saudara-saudari kenalan. Karena ketika mereka diambil dari sisi kita, maka percumalah kita untuk menunjukkan dalam kata maupun perbuatan. Banyak orang berusaha untuk membuat rumah kediaman akhir atau kuburan dengan begitu mewah dan megah, namun ketika masih hidup tidak pernah diperhatikan. Percuma. Maka tunjukkanlah cinta dan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar, terutama kepada orang tua, saudara, ketika mereka masih hidup. Jangan sampai kita baru menyesal kemudian ketika mereka sudah tidak ada bersama dengan kita. Dan ketika orang-orang menjadi marah
Yesus tidak menimpali mereka dengan sikap yang agresif. Dia memilih untuk berjalan di tengah-tengah mereka lalu pergi. Mau mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang tidak puas dengan kita, ketika ada orang yang marah-marah dengan kita, ketika ada orang yang kecewa, maka yang kita perlu lakukan adalah tidak menambah mereka menjadi marah dengan kata maupun perbuatan. Sebaiknya kita mengambil jarak, memberikan dia kesempatan untuk lebih tenang, kemudian kembali melakukan rekonsiliasi. Maka semoga pesan-pesan bacaan suci hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari di masa Prapaskah, puasa pantang, doa dan derma, agar kita semakin setia kepada Allah dan juga mampu mengendalikan diri dengan baik. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin. Amin.